kabar saat Anda menyimak berita Palembang bersama saya Frin Meriana? Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pengendara sepeda motor menjadi korban tewas akibat tabrak lari di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Palembang. Seorang remaja di Kota Palembang menjadi korban pengeroyokan sejumlah orang tidak dikenal dengan senjata tajam. Saat harga kebutuhan pokok belum turun, harga tepung terigu di Kota Palembang ikut naik di penghujung bulan Januari. Seorang pengendara sepeda motor menjadi korban tabrak lari di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Palembang. Korban tewas usai jatuh ke dalam selokan bersama sepeda motor yang dikendarainya. Seorang pengendara sepeda motor meninggal dunia setelah motor yang ia kendarai masuk ke dalam selokan sedalam 1,5 meter di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Palembang. Korban diketahui bernama Jakob Maranata, warga Jalan Citra Damai, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Korban meninggal dunia di lokasi kejadian akibat luka di bagian kepala dan sekujur tubuhnya. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan sepeda motor milik korban. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi menduga pria berusia 62 tahun itu menjadi korban tabrak lari. Dasar laporan dari masyarakat, belum ada tetapi menindaklanjuti untuk kejadian di sekitar Jalan Sudirman depan CGV Tamrin antara sepeda motor. Sementara untuk penyebab kecelakaan, kalau sekaligus kita berlari, tapi kita belum tahu pasti, tapi kita akan penyelidikan untuk korban meninggal di tempat kejadian. Korban ada berapa orang, Nen? Satu. Sekarang sudah dibawa ke rumah sakit Fatima. Rumah sakit ya. Untuk motornya, Nen? Motor sudah kita amankan. Diamankan? Untuk kita cek lagi perkembangan nanti isi lagi. Untuk penindakan jelas seperti apa nih? Tadi sudah olah TKP atau seperti apa? Ya, sementara olah TKP untuk saksi telah kejadian semua. Mengimbau kepada masyarakat yang mengetahui langsung mohon bantuan merapat ke pos polisi atau yang terdekat ke masalah, karena tempat ini cukup ramai waktu pasca kejadian. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Siti Fatimah, Palembang. Pihak keluarga meminta jenazah korban untuk diotopsi untuk mengetahui penyebab kematian korban. Polisi kini memburu kendaraan yang diduga melakukan tabrak lari kepada korban. Polisi mengimbau penabrak segera menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Kota Palembang. 4 orang pelaku dan penada pencurian sepeda motor diringkus Unit 3 Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan. Kawanan ini telah melancarkan aksi pencurian sepeda motor sebanyak 3 kali. Petugas Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan menangkap 4 orang pelaku dan penadah pencurian sepeda motor. 2 pelaku bertindak sebagai eksekutor, sementara 2 orang lainnya merupakan penadah barang hasil curian. Keempat pelaku yaitu Dwi, Agung, Erwin, dan Abdurrahman yang merupakan residivis. Mereka diringkus di 4 lokasi yang berbeda. Polisi awalnya menangkap sang penadah, kemudian mengembangkan penyelidikan hingga mendapatkan 2 pelaku lainnya yang bertindak sebagai eksekutor. Namun saat penangkapan terjadi perdebatan panjang dan saling sangkal antara pelaku pencurian sepeda motor dan penadah saat dikonfrontir dalam penyelidikan. Bagaimana cara dia ngomong? Barang boleh maling. Barang boleh maling, di apa itu? Nanti dong. Iya. Uang berapa kamu ketemuan pada saat itu? Lama di kami motor itu kan. Dipakai. Sementara polisi berdasarkan barang bukti dan keterangan saksi tetap menahan 2 orang penadah meski keduanya menyangkal telah mengetahui sepeda motor tersebut merupakan hasil curian. Telah mengamankan 4 pelaku curanmor. 2 sebagai pelaku utama yang mencuri kendaraan dan 2 orang lagi sebagai penadah. Kronologis penangkapannya pada hari Sabtu malam
anggota mendapat informasi dari masyarakat, kemudian melakukan penangkapan terhadap 2 orang penadah. Kemudian kita kembangkan lagi pada hari Rabu. Pada hari Rabu kita amankan 2 pelaku utama beserta barang bukti 1 unit motor dan 1 kunci T. Bang, untuk pelaku ini bang beraksi berapa kali bang? Mereka sudah beraksi 3 kali di daerah yang berbeda. Dan keempat-empatnya ini merupakan residivis. Kawanan ini merupakan pelaku curanmor yang meresahkan warga Kota Palembang. Sebelum diringkus, kawanan ini sudah melancarkan aksi pencurian sepeda motor sebanyak 3 kali. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 2 unit sepeda motor hasil curian dan yang digunakan saat melakukan pencurian. Kini keempatnya harus menjalani hukuman di balik jeruji besi. Polisi menjerat para pelaku dengan pasal tentang pencurian dan penadah hasil curian dengan ancaman hukuman penjara 7 tahun. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Kota Palembang. Seorang remaja di Kota Palembang menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah orang tidak dikenal dengan senjata tajam pada Minggu pagi. Kasus ini telah dilaporkan pihak keluarga pada polisi. Berbalut perban, korban ditemani keluarganya mendatangi kantor Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polrestabes Palembang. Remaja berusia 18 tahun ini menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah orang tak dikenal dengan menggunakan senjata tajam. Akibatnya korban menderita luka di sekujur tubuhnya. Kejadian itu bermula saat korban bersama temannya hendak membeli sarapan pagi di kawasan Jalan DI Panjaitan seberang Ulu 2, Kota Palembang. Saat melintas di lokasi kejadian, korban bersama temannya dikejar rombongan pemuda yang berjumlah lebih dari 10 orang. Para pelaku kemudian menyerang korban secara brutal dengan senjata tajam hingga korban tersungkur bersimbah darah di jalan. Anak ini dengan kawannya yang di Mata Merah sama yang di Megamendung itu keluar cari makan, cari warung yang buka lah untuk beli mie atau ciki-cikian gitu. Nah setelah melintas di TKP itu pelaku sudah di situ motor. Jadi ketika anak ini melintas dikejar lah oleh rombongan ini, dikejar. Nah setelah itu ditusuk anak ini bagian belakang ditusuk, mungkin ngerasa sakit ditusuk, jadi anak ini turun mau niat mungkin sekedar bales tapi tidak bawa senjata apa-apa itu, makanya dikeroyok sama pelaku. Dikapak di bagian apa ya tadi? Di hidung, hidung itu luka bacok, di tangan luka bacok, di tangan sini juga luka bacok, dan di pinggang luka tusuk. Itu. Bang, berapa pelakunya? Kamu cerita anak kita? Kalau anak cerita yang rombongan itu lebih dari 10, tapi pelaku pengeroyokan itu sekitar 5 atau 6. Korban mengaku tidak mengenal para pelaku tersebut. Ia juga tidak tahu apa motif para pelaku sehingga menyerang dirinya karena selama ini korban merasa tidak memiliki musuh. Kasus ini masih ditangani Unit Pidana Umum Satreskrim Polrestabes Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kasus penyerobotan lahan yang diduga dilakukan oleh warga terjadi di wilayah Kedaton Kayu Agung. Akibatnya warga tidak bisa menggarap lahan mereka. Lebih dari 2 tahun terakhir sejumlah warga tidak bisa menggarap kebun mereka yang berada di Kelurahan Kedaton Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pasalnya, akses menuju kebun mereka sudah ditutup menggunakan pagar kayu dan diberi pelang nama. Penutupan lahan ini terjadi setelah seorang warga lainnya mengklaim sebagai pemilik lahan tersebut. Warga yang sudah menguasai lahan ini selama puluhan tahun ini pun terkejut saat lahan seluas 3 hektar miliknya diakui oleh orang lain. Meski kasus ini sudah dilaporkan kepada polisi, namun aparat penegak hukum belum melakukan tindakan. Tanah itu milik Halim Effendi. Nah, tapi setelah dicek fakta di lapangan dan fakta di surat pada saat mediasi kelurahan, kecamatan, terus laporan polisi, ternyata katanya beli sama Pak Husinto. Nah, polisi dari Pitsus datang ke Pak Husinto, kata Pak Husinto dia nggak pernah jual lebih dari 1 hektar. Itu. Iya. Dia mengaku berapa luas tanah dia, Pak? Tanah dia seluas 4,5 hektar. 4,5 hektar. Iya. Jadi yang tanah kita kena berapa banyak, Pak? Kena 3 hektar. Kena 3 hektar. Iya. Jadi sempat sudah buat laporan polisi bagaimana, Pak? Sudah buat laporan polisi. Ini bukti laporannya. Laporan apa itu, Pak? Laporan tindak pidana kejahatan pemalsuan surat. Itu. Iya. Itu dari tahun berapa, Pak, buat laporan? Dari tahun 2021.
Pemerintah setempat sebenarnya telah melakukan upaya mediasi, tetapi sayangnya kedua belah pihak yang bersengketa belum menemukan kata sepakat. Pada saat kesimpulan di mediasi tersebut, sebenarnya tidak ada kemufakan para pihak, tapi dapat kami uraikan bahwa seluruh saksi yang hadir, baik pada saat mediasi maupun di lapangan, menyatakan bahwa tanah objek sengketa itu adalah milik Ririanto yang diperoleh dari hibah orang tuanya, Akib Samsudin. Dan tidak ada satupun saksi yang mengakui berbatas dengan tanah Halim Effendi, kecuali Halim Effendi sendiri yang mengakui berbatas dengan tanahnya. Warga berharap permasalahan ini dapat segera diselesaikan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir.